Oke, anak-anak, Ibu harapkan kalian tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan ini, kemudian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya apapun kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya, kalian tetap bisa fokus dan bersemangat. Sudah diisi link absensi yang Ibu share di Google Classroom-nya yang tadi, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Oke, tadi ada beberapa teman yang berhalangan hadir sudah minta izin tadi sama Ibu. Kita tadi sudah berdoa, kemudian absensi. Kemudian Ibu ingin menyampaikan dari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama dari kegiatan ini, Ibu berharap anak-anak bisa paham apa itu bullying dan apa saja bahaya dari perilaku bullying. Nah, yang kedua, nanti Ibu akan memberikan kuis, sehingga dari kuis yang Ibu sampaikan, anak-anak dapat mengidentifikasi sebab-sebab dan dampak negatif dari perilaku bullying. Kemudian yang ketiga, dari diskusi Google Meet nanti, anak-anak dapat mengidentifikasi cara mencegah dan melawan perilaku bullying. Yang paling terpenting adalah kesepakatan kelas anak-anak ya. Kita sudah menyepakati beberapa aturan yang kita sepakati untuk lancarnya kegiatan, terutama pada kegiatan Google Meet pagi ini. Yaitu yang pertama, Ibu lanjut ya, untuk kesepakatan kelas yang pertama adalah masuk room Meet tepat waktu. Kemudian yang kedua, mengisi link absensi. Kemudian yang ketiga, membuka kameranya anak-anak ya. Kemudian mematikan mikrofon untuk lancarnya proses Meet ini. Kemudian jika ada yang bertanya atau menjawab, silahkan raise hand. Kemudian tidak menyela ketika ada teman yang sedang berbicara. Mengikuti Meet sampai selesai dan semangat serta aktif dalam kegiatan. Sampai di sana sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan inti pada Meet ini. Nah, anak-anak, Ibu akan tampilkan sebuah video yang berjudul Stop Bullying, Stop Kekerasan di Sekolah. Nanti silahkan ditonton, disimak, dipahami maksud dari video tersebut. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suaranya terdengar? Kurang keras, Bu. Kurang keras, Bu. Suaranya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurut ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan.
Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Ia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Apa namanya? Hasil pengamatannya dari video yang Ibu tampilkan tadi. Menurut saya, eh, video tadi mengenai bullying di sekolah, dampaknya bisa dampak korban bisa mengalami depresi. Nah, dampak dari bullying itu terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, pergaulan sosial terganggu seperti minder, tertekan psikisnya atau kejiwaannya. Anak-anak, link kuisnya udah Ibu taruh di chat, silahkan dibuka dan silahkan bergabung. Dari 24 anak yang ikut, ada, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anak yang menjawab betul dengan sekali percobaan, sekali jalan, dan ada beberapa yang salah 2 dan salah 3. Dari materi tersebut, kita tahu bahwa bullying itu sangat berdampak negatif kepada pelaku. Bullying itu bisa terjadi di apa saja? Jenis-jenis bullyingnya? Jenis-jenisnya itu verbal, sosial, dan juga cyber. Jika tidak salah. Iya, cyber. Hasil dari pemahaman kalian mengenai kuis tadi, nanti kita bahas di Google Classroom maupun di GC lagi ya. Yang penting apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian paham. Oke anak-anak, bisa dipahami? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk melepaskan penat sedikit dengan menggunakan teknik stop namanya. Nah, teknik stop ini berguna untuk melepaskan ketegangan pada otot-otot dalam tubuh kita. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama kalian untuk persiapkan diri terlebih dahulu. Hentikan semua kegiatan. Kalau yang HP-nya dipegang silahkan ditaruh dulu. Dengarkan instruksi dari Ibu. Bagi yang masih pegang pulpen, taruh pulpennya. Bagi yang masih ngobrol tadi sama saudara di sebelahnya, silahkan berhenti dulu. Setelah itu, setelah kalian berhenti mengerjakan sesuatu, coba kalian bernapas dengan kesadaran penuh. Tarik napasnya dalam-dalam. Tarik napas, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Itu semua kalian lakukan sebanyak 5 kali. Bisa dimulai dari sekarang. Tarik napas, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Kemudian tarik napas lagi, lepaskan perlahan-lahan. Tarik napas, lepaskan. Tarik napas, lepaskan. Yang terakhir, tarik napas,
Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Oke, setelah itu coba kalian rasakan apa yang terjadi pada tubuh, pikiran maupun perasaan kalian. Jika kalian melakukannya dengan serius, dengan fokus, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kalian. Semakin rileks, Bu. Semakin rileks. Oke. Nah, kalau kelompok ya anak-anak. Nah, kegiatan kelompok ini akan kita lakukan setelah meet. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin bahwa kelompok itu Ibu bagi secara acak. Ada 8 kelompok. Nanti Ibu akan share tugasnya di GC maupun di Google Classroom. Jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah perencanaan kelompok. Kira-kira nanti dari tugas itu apa yang akan kalian lakukan? Apakah hasilnya bisa membuat berupa video, atau membuat infografis, atau membuat tulisan, artikel? Nanti kita sepakati untuk tugas kelompok ini. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, untuk anak-anak yang tadi masih terkendala sinyal, baik video maupun link kuisisnya, tetap akan Ibu berikan, disampaikan di grup WA maupun di GC, sehingga kalian bagi yang mau mengulang menonton, bagi yang mau ulang ikut kuisnya karena tadi masih ada yang salah, silakan. Nanti Ibu akan kirim lagi di GC-nya. Oke, kita lanjut. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kegiatan apa yang sudah kita lakukan dari awal pembelajaran tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Dewi. Kegiatan kita hari ini adalah pembelajaran mengenai bullying. Tadi Ibu menampilkan video tentang stop bullying di sekolah. Dari video tersebut, kita bisa melihat dampak buruk yang diakibatkan oleh bullying. Kemudian, kita juga sudah ikut kuis. Dari kuis tersebut, kita bisa mengetahui jenis-jenis bullying dan cara mencegah terjadinya bullying. Kita juga sempat mempraktekkan teknik stop. Setelah mempraktekkan teknik stop, kami menjadi lebih rileks dan bersemangat kembali. Setelah itu, kita diberikan tugas kelompok yang dibebaskan. Boleh melalui video, artikel, dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih Dewi, penjelasannya lengkap sekali, refleksinya dari awal sampai akhir itu menandakan Dewi fokus mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Oke, tidak terasa kita sudah pada kegiatan penutup ya anak-anak ya. Ibu ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih meskipun sinyal ini kurang bersahabat pada kegiatan Meet kali ini, tapi Ibu rasakan kalian tetap bersemangat untuk mengikuti Meet ini. Kalau ada pertanyaan atau yang belum dipahami seperti biasa, silahkan diskusikan di Google Classroom atau di grup WA. Nah, partisipasi dan semangat kalian ataupun keaktifan kalian itu juga Ibu nilai. Ibu berikan penilaian baik dari segi pengetahuannya, kemudian keaktifan, kemudian dari segi keterampilannya, itu ada penilaiannya. Nah, terakhir, Ibu tidak lupa menyampaikan kepada kalian untuk selalu mengingat, mengaplikasikan 4 kata ajaib ini, nak, yaitu terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Ini kata ajaib yang sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan kita, nak. Ketika kita sudah ditolong sama orang, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau kita mau minta tolong sama orang, jangan langsung memerintah ya anak-anak, tapi sisipkan kata-kata manis, tolong ya Kak, tolong ya siapa nama temannya, tetap gunakan kata tolong ini. Dan kata maaf, jangan sekali-sekali kalian untuk gengsi mengatakan maaf kalau kalian salah. Karena ini akan merubah
ketegangan maupun perselisihan menjadi baik kembali. Dan ini permisinya yang terpenting juga. Ketika kalian berkunjung ke rumah orang atau kalian nanti kegiatan di sekolah sudah berjalan seperti semula, ketika masuk ke kelas, ke ruang guru atau ke ruang BK, tidak lupa mengucapkan permisi. Jadi ada 4 kata ajaib yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan guru, kepada orang tua, kepada teman, yaitu kata terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Bisa dipahami sampai di sana anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sana sebelum kita benar-benar menutup Meet pada hari ini? Tidak. Oke. Nah, karena kegiatan kita sudah selesai, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Silakan anak-anak berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing dengan menundukkan kepala. Silakan. Salam, saya Nimade Sulistrisyana Dewi, calon guru penggerak Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saat ini saya ingin merefleksikan pengalaman saya saat mempelajari, memahami, dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional, baik bagi pengembangan diri saya maupun dalam proses pembelajaran di kelas yang saya ampu. Istilah KSE atau kompetensi sosial emosional merupakan hal baru yang saya pelajari dalam modul calon guru penggerak. Namun, setelah mempelajari lebih dalam mengenai topik ini, saya menemukan banyak hal yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, praktik berkesadaran penuh atau mindfulness, teknik mindful breathing, self-awareness, maupun kompetensi KSE lainnya seperti berempati, resiliensi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini menjadikan pembelajaran KSE sangat menarik bagi saya dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Arahan dari instruktur, fasilitator, dan pendamping serta diskusi dengan rekan-rekan CGP mengenai praktik baik pembelajaran KSE sangat membantu menguatkan pemahaman saya tentang pembelajaran sosial emosional. Oleh karena itu, saya menjadi bersemangat untuk mempersiapkan aksi pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Pada saat saya menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang saya ampu, saya merasa sangat senang dan bahagia karena sebagian besar dari siswa menyambut dengan antusias berbagai kegiatan pembelajaran berbasis KSE ini. Namun dalam prakteknya, saya sedikit merasa khawatir karena adanya kendala teknis yang terjadi saat pelaksanaan Google Meet bersama siswa. Namun, dengan menerapkan KSE, saya dan siswa berusaha untuk tetap tenang dan perlahan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Untuk kedepannya, harapan saya, anak-anak akan terbiasa untuk menerapkan KSE secara konsisten dan kontinu dengan menerapkan teknik stop dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan 4 kata ajaib, berempati, dan berlatih mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi saya. Salam, guru penggerak, merdeka belajar.